Oke teman-teman, cerita sedikit ya. Kemarin itu Ane udah urus pengajuan beasiswa pendidikan tinggi ya dari Pemprov Jabar. Jadi ya saya apresiasi nih untuk Pemda Jabar, alhamdulillah semuanya diberi akses. Ya, terima kasih Pak. Jadi karena kemarin ada workshop terkait beasiswa ini dan setiap perguruan tinggi itu silahkan untuk mengajukan proposal mahasiswa-mahasiswanya yang mendapatkan akses pendidikan tinggi dari putra-putri Jawa Barat itu bisa diajukan untuk beasiswa pendidikan tinggi di Pemprov Jabar. Ya, beasiswanya sekitar 10 juta per tahun. Ini kan lumayan ya untuk mahasiswa aktif. Nah, yang mau saya sharing nih ya, teman-teman, itu ada hal yang menarik. Pertama, beasiswa ini tuh khusus untuk putra-putri Jawa Barat. Jadi yang mereka ada KTP Jawa Barat, yang mereka bisa. Ya, yang lahir di Jawa Barat dan KTP-nya Jawa Barat, itu bisa. Kemudian, yang kedua, itu yang khusus untuk mahasiswa aktif di perguruan tinggi, baik swasta, kalau nggak salah negeri juga bisa. Karena saya kan dari swasta, itu kemarin dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, itu kita rapat antar perguruan tinggi swasta dengan Kesra dari Pemprov untuk bisa mengajukan beasiswa ini. Yang ketiga, IPK harus di atas 3,5. Nah, ini kan untuk yang berprestasi ya, teman-teman. Dan bukan penerima beasiswa lainnya, termasuk KIP kuliah, karena nggak bisa double APBN dan APBD. Dan yang keempat, ini dari kalangan orang tidak mampu dengan dibuktikan apa? Ya, pasti pertama ada terkait desil, ya, desil 1 sampai 5 mungkin, dan punya surat-surat sosial lainnya, ya, kartu bantuan sosial dan yang lainnya itu juga bisa. Nah, ini nih, harusnya setiap Pemda, baik Pemprov maupun Pemkab, itu sebaiknya mempublish terkait akses beasiswa seperti ini. Pasti, saya yakin, pasti setiap Pemda itu punya akses beasiswa untuk pendidikan tinggi putra-putri lokalnya. Ya, kalian cari, kalau nggak percaya, kalian komen deh, daerah mana yang belum ada. Ya, kemungkinan belum ada itu satu, info publishnya itu tidak secara, publik, atau hanya tertentu saja, kampus tertentu saja. Bisa jadi seperti itu. Atau memang benar-benar tidak ada. Tapi saya rasa kebanyakan Pemda itu ada, baik Pemprov atau Pemkab. Kemudian, beasiswa ini itu tidak perlu hanya dikhususkan bagi perguruan tinggi tertentu. Ya mungkin harus bekerja sama. Ya secara tidak langsung seperti itu. Ya harusnya semua perguruan tinggi itu punya akses yang adil sama seperti itu. Dengan catatan tinggi apapun di wilayahnya selama tidak menyalahi aturan SNDikti dan perizinan lembaga dimudahkan untuk punya akses mengakses beasiswa-beasiswa ini. Jadi tidak hanya perguruan tinggi yang dekat dengan circle pejabat daerahnya. Semua perguruan tinggi itu harusnya sama. Kedua, tidak perlu MOU dengan Pemda lagi. Kenapa? Karena Pemda kan bukan swasta gitu loh. Ini kan pemerintahan daerah, dana APBD-nya. Bukannya dananya itu harus dilaporkan ke masyarakat. Ya saya nggak tahu, mungkin saya belum tahu. Nah, kenapa harus MOU setiap kampus seperti itu? Kan di awalnya ini gini, kita ini kan izin ya, mendirikan lembaga perguruan tinggi itu pasti izin, mulai dari kecamatan, kabupaten, Pemprov, sampai nasional. Ya.